Dikisahkan di kota Yerusalem teman-teman, pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Herodes. Raja Herodes ingin melakukan pernikahan dengan kerabatnya sendiri, yaitu putri Herodia yang memiliki paras yang sangat cantik, sehingga membuat Raja Herodes jatuh hati kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Nabi Yahya alaihissalam lahir ketika ayahnya, yaitu Nabi Zakaria, memasuki usia lanjut. Ketika Nabi Yahya alaihissalam lahir, Allah membekali beliau dengan kemampuan luar biasa dalam pengetahuan syariat. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sudah mampu memutuskan perkara yang ada dalam kehidupan manusia. Nabi Yahya alaihissalam juga sosok yang begitu gemar membaca sejak ia kecil. Menariknya teman-teman, Nabi Yahya alaihissalam tak hanya bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan manusia, namun Nabi Yahya juga bisa memberikan penjelasan tentang rahasia yang ada dalam agama. Selain itu, Nabi Yahya juga mengenalkan kepada para umatnya akan juga kebenaran dan mengingatkan jika ada kesalahan dan keliruan. Di kalangan Bani Israel, Nabi Yahya dikenal sebagai ahli agama dan hafal kitab Taurat. Beliau juga sosok yang begitu berani mengambil keputusan, tidak takut akan hinaan, dan tidak menghiraukan setiap ancaman dan penguasaan dalam usaha yang sedang dijalankannya untuk menegakkan kebenaran. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya alaihissalam memiliki beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Yahya alaihissalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Hanan, di mana maksud dari Al-Hanan di sini adalah ilmu tentang rasa cinta terhadap sesama makhluk beserta alam semesta. Teman-teman semua, karena hal tersebutlah Nabi Yahya alaihissalam selalu dicintai oleh semua makhluk lain. Beberapa makhluk yang mencintai Nabi Yahya adalah seperti burung, binatang buas, serta gunung hingga gurun. Selain itu, Nabi Yahya alaihissalam juga mampu menghafal isi yang ada di dalam kitab Taurat, yang menjadi kitab suci kaum Bani Israel. Hal ini juga tidak bisa lepas dari campur tangan orang tuanya dalam memberikan pendidikan kepada beliau agar menjadi anak yang cerdas dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yahya alaihissalam mampu menghafalkan isi kandungan ajaran yang ada di dalam surat Taurat, kala itu beliau masih berada di usia yang begitu belia. Dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 12 hingga 15 juga menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, yang artinya, wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab suci Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Mukjizat ini dibuktikan teman-teman pada satu kisah ketika Nabi Yahya masih balita dan masih kecil. Pada saat itu diceritakan, Nabi Yahya alaihissalam diberikan nama Yahya langsung oleh Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran dalam surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman semua, berbeda dengan anak seusianya. Ketika Nabi Yahya alaihissalam berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar, sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam pada masa pertumbuhannya adalah suatu yang diberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam urusan ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, beliau menolak diajak bermain ria oleh para temannya. Pada waktu itu, beliau dengan tegas memberikan pengetahuan kepada temannya jika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Nabi Yahya sering menasihati teman-temannya. Hal ini dikisahkan pada suatu hari, teman-teman Nabi Yahya sedang asik menyiksa seekor binatang. Namun, Nabi Yahya alaihissalam tidak melakukan hal yang sama. Malah beliau lebih kerap berbuat baik serta memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada setiap binatang. Karena hal inilah Nabi Yahya alaihissalam selalu disegani dan dihormati oleh para binatang.
Hal ini tidak lepas dari kebiasaan mulia yang sudah beliau terapkan sejak berada di usia dini. Nabi Yahya alaihissalam bisa tumbuh menjadi dewasa yang begitu baik dan memiliki akhlak yang luhur serta selalu menyayangi terhadap sesama makhluk hidup. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kemampuan untuk mengetahui syariat serta memutuskan perkara manusia sejak masih kecil, tentu ini mukjizat yang spesial yang diberikan Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Diceritakan bahwa dalam satu kisah, ketika Nabi Yahya memutuskan perkara manusia, tak lain yaitu raja yang bernama Herodes. Dikisahkan di kota Yerusalem teman-teman, pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Herodes. Raja Herodes ingin melakukan pernikahan dengan kerabatnya sendiri yaitu putri Herodia yang memiliki paras yang sangat cantik, sehingga membuat Raja Herodes jatuh hati kepadanya. Sebenarnya teman-teman, saat itu Raja Herodes juga tahu bagaimana hukum yang berlaku tentang menikahi kerabatnya sendiri. Di mana sebenarnya dalam tuntunan kitab Taurat yang menjelaskan jika menikahi kerabatnya sendiri itu sangat dilarang dalam kitab Taurat. Namun, Raja Herodes masih tetap bersikukuh untuk menikahi putri Herodia. Para penasihat kerajaan sudah mengingatkan Raja Herodes akan hukum yang berlaku dalam persunting seorang kerabat adalah sebuah larangan keras. Namun, semua peringatan yang diberikan oleh para penasihat kerajaan diabaikan begitu saja oleh Raja Herodes, dan ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Ketika Nabi Yahya AS memutuskan untuk datang menemui Raja Herodes dengan maksud untuk mengingatkannya, namun karena hal tersebut menjadikan putri Herodia terpukul atau tersinggung, tentunya membuat Raja Herodes marah kepada Nabi Yahya AS. Pada waktu itu, dengan rasa tenang Nabi Yahya AS ditahan oleh para pasukan Raja Herodes. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Raja Herodes, Nabi Yahya alaihissalam tidak melakukan perlawanan sekalipun. Hal ini karena Nabi Yahya alaihissalam yakin jika dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ditangkap, Nabi Yahya alaihissalam dibawa oleh pasukan Raja Herodes untuk menerima hukuman mati. Mengetahui apa yang akan terjadi pada Nabi Yahya membuat putri Herodia merasa senang. Bahkan putri Herodia meminta agar kepala Nabi Yahya alaihissalam dibawa kepadanya. Singkat cerita, Nabi Yahya alaihissalam menghembus nafas terakhirnya di kota Yerusalem. Jasad Nabi Yahya alaihissalam diistirahatkan di Masjid Umayyah Syriah. Kepergian Nabi Yahya alaihissalam membuat semua kaumnya merasa begitu kehilangan dan bersedih. Nabi Yahya alaihissalam adalah satu sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala yang begitu arif, lembut serta bijaksana. Sampai saat ini, makam Nabi Yahya alaihissalam masih ada dan berada di Masjid Agung Damaskus.